Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di pertemuan perkuliahan pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana rekayasa perangkat lunak dalam proses merekayasa kebutuhan. Ya, jadi sebelum kita melakukan merekayasa perangkat lunak, tentunya kita harus merekayasa kebutuhan. Nah, rekayasa kebutuhan adalah proses penentuan layanan yang dibutuhkan pelanggan dan batasan sistemnya. Nah, kebutuhan ini sendiri juga merupakan deskripsi layanan sistem dan batasan yang dihasilkan selama proses rekayasa kebutuhan. Nah, proses rekayasa kebutuhan ini bagaimana kita merencanakan ya dalam rangka merekayasa perangkat lunak berdasarkan kebutuhan yang akan diimplementasikan ke dalam perangkat lunak. Nah, jadi perangkat lunak itu akan berjalan, ya, akan beroperasi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh si pembuat perangkat lunak itu sendiri. Nah, apakah kebutuhan itu? Nah, kebutuhan itu mencakup abstraksi layanan dan batasan sistem hingga fungsi matematis mendetail. Nah, kebutuhan dapat bertindak sebagai dua fungsi. Yang pertama, sebagai dasar penawaran kontrak, sehingga harus terbuka terhadap perbedaan penafsiran. Kedua, sebagai bagian dari kontrak itu sendiri, sehingga harus dibuat secara mendetail. Nah, artinya, kebutuhan ini adalah sebuah penawaran yang terjadi antara klien ya yang menginginkan perangkat lunak dengan si programmer atau bagian analis sistem. Ya, bagaimana kebutuhan itu didapatkan berdasarkan terjadinya pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu sebetulnya adalah bagaimana mengumpulkan atau menentukan kebutuhan apa saja sih yang ada di dalam sistem tersebut. Dan batasannya seperti apa. Misalkan sistem yang akan dirancang, yang akan dibuat itu dapat mengelola data A, dapat mengelola data B, dan selanjutnya. Nah, kemudian batasan-batasannya juga sama, ya. Nah, itu juga ditentukan. Nah, ada beberapa jenis kebutuhan yang yang kita bisa tentukan dalam merencanakan rekayasa perangkat lunak. Pertama, kebutuhan pengguna. Nah, kebutuhan pengguna ini berupa pernyataan dalam bahasa natural dan diagram berisi layanan yang disediakan sistem dan batasan operasionalnya. Nah, ini ditulis oleh pelanggan. Nah, artinya kebutuhan pengguna ini atau kebutuhan pelanggan ini nanti ini bisa berupa secara lisan ya atau bisa digambarkan di dalam bentuk diagram ya, diagram layanan. Misalkan pertama kali sistem atau perangkat lunak itu berjalan, apa saja sih layanan yang kira-kira bisa diberikan kepada si pelanggan tersebut. Misalkan di bagian proses A ada layanan apa saja sih yang kira-kira bisa diterapkan di dalam sistem. Ya, kemudian batasannya seperti apa. Nah, ini pernyataan ini ya atau keinginan ini diberikan dari pelanggan ke
si pembuat sistem atau si pembuat perangkat lunaknya. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah jenis kebutuhan sistemnya. Nah, kebutuhan sistem ini adalah dokumen terstruktur yang menjelaskan deskripsi lengkap dari fungsinya, layanan, kemudian batasan operasional sistemnya. Nah, kebutuhan sistem ini juga mendefinisikan apa saja yang harus diimplementasikan sehingga bisa menjadi kontrak antara klien dan kontraktor, atau si pembuat sistemnya, si pembuat perangkat lunaknya. Nah, ini kebutuhan sistem ini adalah mendeskripsikan bagaimana sistem itu bisa berjalan ya berdasarkan fungsinya, berdasarkan layanannya ya, dan batasan operasionalnya seperti apa. Gitu. Nah, ada dua jenis kebutuhan ya yang bisa kita tentukan, bisa kita buat dalam merekayasa perangkat lunak. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional sistem, kemudian yang kedua adalah kebutuhan non-fungsionalitas. Nah, apa sih kebutuhan fungsionalitas sistem? Ini berisi layanan yang harus disediakan oleh sistem, bagaimana sistem itu bereaksi ya terhadap suatu input dan bagaimana sistem itu berperilaku dalam situasi tertentu. Nah, kebutuhan fungsional ini juga mungkin dapat menunjukkan apa saja yang seharusnya tidak dilakukan pada sistem tersebut. Ya, artinya ini kebutuhan fungsional ini berkaitan dengan interaksi yang dilakukan ya atau aktivitas yang dilakukan oleh sistem terhadap input atau masukan atau berdasarkan perilaku dalam situasi tertentu. Situasi tertentu itu maksudnya adalah ketika si operator itu menggunakan perangkat lunak ya, bagaimana sih respon dari sistem tersebut. Ketika menu A itu diklik, bagaimana sih tampilannya? Ketika disimpan formulir atau isian yang dilakukan oleh admin, apa sih kira-kira yang nanti respon akan diberikan oleh sistem? Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang dinamakan dengan kebutuhan fungsionalitasnya. Layanannya apa saja, menu-menunya, kemudian fitur-fiturnya, kemudian ketika tombol itu diklik, direkam gitu ya, apa sih yang respon yang diberikan oleh sistem. Kira-kira seperti itu. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan non-fungsionalitas. Nah, ini adalah batasan-batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem, misalnya batasan waktu, batasan proses pengembangan, dan lain-lain. Nah, biasanya diaplikasikan pada sistem secara keseluruhan, bukan pada fitur atau layanan tersebut. Artinya ini terjadi berdasarkan batasan layanan. Contohnya, berapa lama waktu yang diperlukan pada saat memproses atau menyimpan atau merekam data tersebut. Sebentar teman-teman ya, ini jaringannya nge-close. Oke, diulang ya. Nah, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan non-fungsionalitas ya. Nah, kebutuhan ini adalah batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem. Misalkan batasan waktu, batasan proses pengembangan. Nah, ini terkait dengan contohnya adalah bagaimana respon yang diberikan oleh sistem pada saat melakukan rekam, pada saat melakukan pencetakan, pada saat melakukan penarikan data. Nah, itu adalah waktu yang bisa kita tentukan ya berdasarkan kebutuhan-kebutuhannya. Contoh misalkan pada saat melakukan pendaftaran,
pas ketika diklik, disimpan, atau dikirimkan datanya, sistem harus bisa memproses atau menyimpan data tersebut selama 3 detik misalkan. Nah, kita harus dipikirkan itu. Itu yang harus dipikirkan oleh si pembuat sistemnya. Karena itu termasuk dalam kebutuhan. Nah, tapi kebutuhannya adalah kebutuhan non fungsional, ya. Nah, biasanya juga kebutuhan non fungsionalitas ini diaplikasikan pada sistem yang secara keseluruhan. Jadi bukan berdasarkan hanya satu layanan saja, hanya satu fitur saja, hanya satu menu saja. Nah, artinya ini kebutuhan non fungsional ini adalah secara keseluruhan. Contoh lain misalkan berapa kali sistem bisa merespon pada saat pengguna perangkat lunak itu ketika login gagal misalkan. Pada saat si pengguna perangkat lunak itu login menggunakan sistem itu, kemudian terjadi gagal masuk ke sistem karena username dan password-nya salah. Nah, kita bisa tentukan. Nah, berdasarkan kebutuhan non fungsionalitasnya, nah sistem hanya bisa diakses pada saat login itu hanya 3 kali. Setelah 3 kali login, maka sistem itu atau perangkat lunak itu tidak bisa digunakan kembali. Nah, itu adalah kebutuhan non-fungsionalitas. Batasan dari akses perangkat lunak ya selama 3 kali. Kalau seandainya username dan password-nya gagal. Nah, itu bisa kita tentukan. Nah, kebutuhan fungsionalitas ya, ini mendeskripsikan fungsionalitas atau layanan sistem. Tadi sudah contoh digambarkan ya, jadi layanan-layanan sistemnya. Ya, jadi kebutuhan fungsionalitas ini adalah layanan-layanannya. Contoh misalkan sistem akademik kampus, SIAK kampus, itu dapat melakukan berbagai layanan sistem. Apa sih layanan yang ada di dalam SIAK itu? Pertama misalkan pendaftaran, kemudian yang kedua penilaian, ya, dapat melihat nilai, misalkan ada fitur cetak nilai, kemudian dapat melakukan perwalian, misalkan ya, kemudian dapat menampilkan laporan nilai secara keseluruhan. Nah, itu adalah bagian dari layanan-layanan sistem yang bisa dilakukan oleh si pembuat sistem ya, terkait dengan kebutuhan fungsionalitas. Nah, kebutuhan fungsionalitas ini juga tergantung pada jenis perangkat lunak, pengguna dan jenis sistem di mana perangkat lunak itu digunakan. Ya. Nah, kebutuhan fungsionalitas pengguna mungkin juga dapat menjelaskan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh sistem. Ya. Kemudian kebutuhan fungsionalitas sistem seharusnya dapat mendeskripsikan layanan sistem secara detail, gitu ya. Artinya semua fitur, semua layanan yang ada di dalam sistem itu harus detail, gitu ya. Jangan sampai ada yang kira-kira datanya kurang lengkap atau kurang tepat, ya. Nah, itu kebutuhan sistem ini, kebutuhan fungsional ini makanya sangat sangat penting gitu ya. Nah, karena kalau seandainya ada yang kelewat ya, fitur-fitur atau misalkan data-data atau field-field yang ketinggalan misalkan, atau misalkan ada yang lupa atau kelewat, maka ini belum dikatakan detail. Gitu. Ini adalah kebutuhan fungsionalitas dari sistem. Nah, di sini ada
contoh kebutuhan fungsionalitas pada sistem manajemen pasien. Ini sebagai contoh. Nah, pengguna sistem harus dapat mencari daftar janji di semua klinik. Ya, artinya si pengguna sistem ini dapat melakukan pencarian, ya gitu ya. Ada fitur pencarian. Sistem harus dapat menghasilkan daftar pasien yang membuat janji setiap hari untuk setiap klinik. Nah, artinya di sini sistem dapat memberikan laporan ya terkait dengan daftar pasien, gitu ya. Jadi misalkan daftar pasien itu berdasarkan kategori apa, kemudian dapat melakukan sorting, kemudian dapat melakukan klasifikasi. Nah, itu apa yang bisa diterapkan di dalam sistem. Kemudian contoh yang berikutnya adalah dalam kebutuhan fungsionalitas dari manajemen pasien, semua staf menggunakan pengenal berupa nomor pegawai sebagai 8 digit. Nah, artinya pada saat menggunakan perangkat lunak, pada saat menggunakan sistem, staf harus memasukkan tanda pengenal pegawai sebanyak 8 digit. Artinya misalkan password-nya 8 digit atau username-nya 8 digit. Nah, itu termasuk ke dalam kebutuhan fungsionalitas dari sistem. Itu ya. Intinya kebutuhan fungsionalitas ini adalah layanan-layanan yang diterapkan di dalam sistem. Dapat melakukan apa saja sistemnya, fiturnya apa saja. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah ketidaktepatan dalam kebutuhan. Contohnya, masalah akan muncul ketika kebutuhan tidak ditentukan dengan tepat. Ya, maka dalam proses rekayasa kebutuhan ini sangat harus detail ya. Jangan sampai ada kesalahan. Ketika ada kesalahan, maka itu akan menjadi sebuah permasalahan ya. Kemudian kebutuhan yang ambigu mungkin diartikan berbeda oleh pengembang dan pengguna. Nah, artinya antara pengembang atau pembuat sistem dengan si pengguna tidak adanya match gitu ya. Ada miskomunikasi. Ya, makanya si pengembang sistem atau si pembuat sistem harus bisa mendeskripsikan keinginan dari si pengguna. Ya, jangan sampai ada komunikasi yang salah, ya, artinya ada kebutuhan yang memang tidak dimengerti oleh si pengembang, keinginan si pengguna A kemudian ditanggapi oleh si pengembang jadi B. Nah, makanya si pengembang dan si pengguna harus melakukan betul-betul pertemuan, melakukan brainstorming ya, bagaimana kebutuhan itu benar-benar bisa diterapkan dalam sebuah sistem. Contohnya di sini dalam segi pencarian sistem manajemen pasien. Nah, maksud pengguna adalah mencari nama pasien di antara semua janji di semua klinik. Nah, penafsiran yang diterima oleh si pengembang, pencarian nama pasien di sebuah klinik. Pengguna memilih klinik lalu melakukan pencarian. Nah, ini ada kesalahan, ya, ada miskomunikasi. Keinginan si pengguna A, kemudian ketika diimplementasikan oleh si pengembang, si pembuat sistemnya jadi B. Padahal sama-sama pencarian, tapi fungsionalitasnya sedikit berbeda. Nah, ini makanya harus ada kesesuaian. Nah, kelengkapan dan konsistensi kebutuhan pada dasarnya kebutuhan seharusnya bisa lengkap dan konsisten. Ya, lengkap di sini adalah detail bagaimana proses yang terjadi secara sebenarnya yang sebelum diterapkan ke sistem informasi ya dengan diterapkan ke sistem informasi. Artinya harus bisa memenuhi kebutuhan
pada saat proses konvensional atau proses online, proses offline misalkan ya, atau proses yang biasa terjadi di di perusahaan atau misalkan di instansi tersebut, kemudian ketika diterapkan di sistem menggunakan sistem, maka itu harus bisa melengkapi ya kebutuhan-kebutuhan yang terjadi secara offline dan konsisten. Artinya tidak hanya separuh waktu aja, tidak hanya hari itu saja ya, atau tidak hanya 1 minggu atau 1 bulan ke depan saja. Artinya ini harus konsisten ya. Semua yang dilakukan pada saat offline secara proses bisnis konvensional sebelum menerapkan sistem itu harus lengkap dan konsisten. Nah, lengkap di sini dapat mendeskripsikan semua fasilitas yang dibutuhkan. Jadi fasilitas yang ada kemudian dikonversi, diterapkan ke dalam sistem. Nah, konsisten ini tidak boleh ada konflik dan kontradiktif dalam fasilitas sistem. Artinya ada penolakan-penolakan ya, sehingga sistem itu bisa berjalan misalkan 1 bulan atau 1 minggu atau 1 bulan. Makanya ini harus konsisten ini ketika ada konflik, ketika ada penolakan-penolakan, maka sistem harus bisa konsisten dalam fungsi kebutuhannya seperti apa. Ya, contoh kita ketahui dulu ketika aplikasi transportasi online, transportasi offline, kemudian diterapkan ke dalam sistem, ke dalam aplikasi transportasi online, gitu ya, menggunakan aplikasi. Nah, tentunya itu juga awal-awalnya ada penolakan-penolakan. Tetapi dengan fasilitas, dengan kebutuhan-kebutuhan dan kelebihan-kelebihan yang bisa diterapkan di dalam online dengan menggunakan mohon maaf teman-teman ya, ini jaringannya sempat terputus lagi. Dilanjutkan ya. Jadi setiap sistem yang diciptakan tentunya pasti adanya kontradiksi atau ada konflik lah ya. Ada yang memang menerima, ada yang tidak. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Memang semua layanan ya memang diciptakan untuk konsisten ya. Ya, itu konflik itu sudah biasa gitu ya. Akan tetapi yang terpenting adalah kelengkapan kebutuhan kemudian kelebihan yang diterapkan, yang diberikan ke dalam sistem, itu juga lama-kelamaan nanti bisa konsisten. Karena pada kenyataannya gitu ya, pada prakteknya juga sistem tidak mungkin menghasilkan dokumen kebutuhan yang lengkap dan konsisten. Ya, teman-teman masih mendengar suara? Suaranya masih terdengar? Pak. Oke, dilanjutkan ya. Nah, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan non-fungsionalitas. Ya, kebutuhan ini mendefinisikan properti sistem dan batasannya. Misalkan ketangguhan, waktu respon, kemampuan alat, dan lain-lain. Nah, tadi di awal saya sudah sekilas disampaikan bahwasannya kebutuhan non-fungsionalitas ini adalah di luar dari layanan atau fitur yang diterapkan dalam sistem. Contohnya tadi waktu respon. Ya, berapa lama keinginan si pemilik sistem ketika menyimpan data itu, data harus disimpan berapa menit misalkan atau berapa detik. Nah, itu bisa ditentukan. Waktu respon, misalkan pada saat mengisikan data formulir ya harus terkirim misalkan ya dalam waktu 3 detik. Nah, itu bisa ditentukan.
ketangguhan, misalkan pada saat melakukan akses sistem, ya, sistem dibatasi misalkan selama 3 kali login, misalkan ya, 3 kali login. Maka ketika 3 kali login terjadi kesalahan, ada perbedaan antara username dan password, maka sistem tidak bisa digunakan selama 1 kali 24 jam, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, contoh hal lain juga sama ketika kita menggunakan sebuah aplikasi atau sistem, itu dibatasi sampai 30 hari misalkan. Aplikasi hanya bisa digunakan selama 30 hari. Nah, kalau ingin digunakan secara penuh, lifetime misalkan, ya harus melakukan pembayaran, transaksi pembayaran. Nah, itu bisa juga dilakukan seperti itu, ya. Atau contoh lain misalkan sistem selama 2 menit sekali atau misalkan 1 jam sekali ada informasi iklan misalkan ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam non fungsionalitas. Ya. Kemudian kemampuan alat. Nah, ini juga sama ya, kemampuan alat. Contohnya misalkan sistem hanya berjalan di aplikasi Android versi berapa. Nah, itu kemampuan dari alatnya yang belum bisa mendukung ke layanan-layanan yang lain. Ya, contohnya dibatasi dengan versi sistem operasi. Nah, itu termasuk ke dalam kebutuhan non-fungsionalitas. Nah, kebutuhan proses juga mencakup perintah penggunaan IDE, bahasa pemrograman, atau metode pengembangan tertentu. Misalkan, aplikasi hanya bisa berjalan di laptop saja, belum bisa belum bisa dikembangkan ke versi mobile. Nah, itu termasuk ke dalam kebutuhan non-fungsionalitas. Nah, kebutuhan non-fungsionalitas ini juga bisa jadi lebih penting daripada kebutuhan fungsionalitas, karena jika tidak dipenuhi, maka sistem tidak dapat digunakan. Ya. Nah, ini juga sama bisa menjadi perhatian gitu ya, ketika antara kebutuhan fungsionalitas dengan kebutuhan non-fungsionalitasnya. Nah, bagaimana contohnya ya implementasi dalam kebutuhan non-fungsionalitas? Pertama, kebutuhan non-fungsionalitas ini dapat mempengaruhi keseluruhan arsitektur sistem. Contoh, untuk memastikan kebutuhan performa, sistem mungkin harus diorganisasi sehingga meminimalkan komunikasi antar komponen. Gitu ya. Nah, ini sebagai contohnya. Kedua, suatu kebutuhan non-fungsionalitasnya, misalkan keamanan, mungkin menghasilkan kebutuhan fungsionalitas tertentu. Nah, mungkin juga menghasilkan kebutuhan yang membatasi kebutuhan yang sudah ada. Ya, ini adalah implementasi dari non-fungsionalitasnya. Di antara contoh-contoh yang tadi yang saya sampaikan. Nah, ada beberapa klasifikasi ya kebutuhan non-fungsionalitas. Pertama, kategori pertama adalah kebutuhan produk. Nah, kebutuhan ini yang menentukan bahwa produk yang dihasilkan harus memiliki perilaku tertentu. Misalnya, kecepatan eksekusi. Nah, tadi sudah disampaikan juga, kecepatan di dalam mengeksekusi perintah. Contohnya tadi pada saat menyimpan. Pada saat menyimpan data harus bisa dilakukan selama 3 detik. Nah, itu kecepatan dalam mengeksekusi fungsionalitasnya. Kemudian ketahanan, ya, sistem harus bisa berjalan selama maksimal gitu ya 10 jam sekali misalkan, atau harus bisa
running, berjalan selama 24 jam. Nah, itu adalah kebutuhan non-fungsionalitasnya berdasarkan kategori kebutuhan produk. Jadi ini terkait dengan produk atau sistemnya. Ya. Kedua, ya, kategori yang kedua adalah kebutuhan organisasi. Nah, kebutuhan ini yang merupakan konsekuensi dari kebijakan atau prosedur organisasi. Misalkan standar proses yang digunakan, kemudian kebutuhan implementasi. Nah, kebutuhan non-fungsional ini juga nanti akan menyesuaikan proses bisnis yang terjadi dalam organisasi, yang terjadi dalam perusahaan. Contohnya, misalkan ada standar-standar khusus apabila dalam mengimplementasikan sistem yang dibuat. Ya, kebutuhan pada saat implementasinya seperti apa? Ya, maka itu yang harus dipikirkan terkait dengan proses-proses atau kebijakan-kebijakan atau ada standar khusus yang diberikan oleh organisasi ketika menggunakan sistem atau perangkat lunak tersebut. Nah, kemudian kategori yang ketiga adalah kebutuhan eksternal. Nah, kebutuhan eksternal ini hadir atau muncul karena adanya faktor eksternal, misalkan kebutuhan legislatif, atau misalkan kebijakan permen, misalkan, ya, atau kebijakan undang-undang, misalkan. Karena memang ada kebijakan baru, misalkan ya, terkait dengan penanganan, contoh kemarin ya, penanganan pandemi, sehingga semua aktivitas harus dilakukan secara terbatas. Ya, maka dibutuhkanlah sebuah sistem yang membantu proses terjadinya atau proses dalam atau kebutuhan di organisasi. Ya, contohnya misalkan kalau di kampus penggunaan media atau di sekolah ya penggunaan media pembelajaran. Nah, itu kan karena adanya kebutuhan eksternal, adanya faktor di luar sistem yang mengharuskan semua stakeholder di pendidikan ya harus menerapkan pembelajaran online sehingga adanya media pembelajaran. Nah, inilah klasifikasi atau kategori dari kebutuhan non-fungsionalitasnya. Pertama, ada kebutuhan produk tadi ya. Kebutuhan produk ini terkait dengan sistemnya, ya, non-fungsionalitasnya. Tadi contohnya adalah kecepatan dalam mengeksekusi program, kecepatan dalam merespon perintah-perintah atau instruksi-instruksi, kecepatan dalam memproses tombol misalkan, atau ketahanan. Tadi dicontohkan adalah proses penggunaan sistem harus bisa berjalan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Kemudian yang kedua tadi kebutuhan organisasi. Nah, kebutuhan organisasi ini terkait dengan kebijakan atau proses-proses yang terjadi di internal gitu ya, yang ada di dalam organisasi atau di perusahaan, prosedurnya seperti apa, aturannya seperti apa, ya, yang mengakibatkan sistem atau perangkat lunak itu digunakan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kebutuhan eksternal. Nah, ini terkait dengan faktor-faktor di luar sistem. Contohnya tadi, misalkan ada kebijakan-kebijakan di luar sistem, ya. Contohnya misalkan ada undang-undang, kemudian ada perintah dari pusat, misalkan, atau dari apa namanya, undang-undang gitu ya, ada dari permen, kemudian ada peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan dari pihak-pihak eksternal. Teman-teman, itu terkait dengan
rekayasa kebutuhan sistem, ya, rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Sampai di sini, silakan, ada yang mau ditanyakan tidak? Ada 26 ya yang hadir. Silakan, ada yang ditanyakan tidak? Apa itu siapa? Andi, silakan, ada yang didiskusikan, Andi. Sudah paham? Masih mendengar, teman-teman? Suaranya masih mendengar suara? Masih, Pak. Siapa itu siapa barusan? Silakan, ada yang tanyakan nggak? Takutnya masih bingung. Ini masih banyak slide-nya ya. Gimana? Jelas? Oke, saya punya pertanyaan teman-teman ya. Ketika kalian diminta untuk membeli laptop, contoh ya, ini terkait dengan kebutuhan. Ketika kalian diminta untuk membeli laptop, kira-kira kriteria apa yang mesti kalian pikirkan pada saat membeli laptop? Silakan. Silakan. Pertama untuk prosesornya minimal untuk saya sih minimal sesuai kebutuhan, kalau enggak Core i3 paling Ryzen 3. Kemudian untuk hard disk SSD 512 RAM 4 GB. Jadi tadi lebih ke spesifikasi ya. Siapa ini yang barusan ngobrol, siapa? Sidik, Pak. Sidik. Nah, kata Sidik, ketika membeli laptop, memang yang harus diperhatikan adalah spesifikasi. Yang dibutuhkannya adalah spesifikasinya tinggi, gitu ya? Benar nggak? Ada yang lain nggak? Silakan. Kurniasi, mana Kurniasi? Kurniasi, mendengar suara. Nah, gimana? Silakan. Apa yang kira-kira Kurniasi lakukan pada saat diminta untuk membeli laptop terkait dengan kebutuhan ya? Jadi untuk memilih laptop sendiri kita
melihat dulu spesifikasi laptop tersebut dan apa yang kita butuhkan. Seperti menggunakan sistem apa terbaru ataukah kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Spesifikasi berdasarkan sistem apa yang kira-kira nanti digunakan, itu ya. Ya. Oke. Terima kasih ya, Kurniasi. Selanjutnya, Dimas. Mana Dimas? Dimas? Tidak merespon ya. Fikri Mubarok. Mana suaranya? Fikri Mubarok. Fikri Mubarok. Berikutnya Sri Rahayu. Sri Rahayu. Nah, ini ketahuan ya, jadi yang tidak merespon kemungkinan tidak mendengarkan. Atau semuanya diaktifkan kameranya ya? Coba saya ingin lihat. Kameranya diaktifkan ya, teman-teman. Saya ingin lihat. Kameranya diaktifkan ya. Sambil saya screenshot nih untuk absen. Oke. Siti Muntoharoh. Nah. Satu kali lagi deh, Bella. Menurut Bella gimana, Bella? Apa yang kira-kira yang harus diperhatikan pada saat membeli laptop? Yuk, Bella. Kemana lagi? Bella, halo? Daniel. Kalau saya paling sesuai kebutuhan, Pak, kayak bisa multitasking, terus untuk main game. Itu ya. Oke, teman-teman, kesimpulan ya. Ketika kita contoh terkait dengan bagaimana kita menentukan kebutuhan ya, baik itu
dalam merekayasa perangkat lunak, ataupun contohnya misalkan kita diminta untuk membelikan laptop. Tadi pada saat di rekayasa perangkat lunak ada kebutuhan fungsionalitas ya terkait dengan aktivitas sistem, aktivitas layanan-layanan yang diterapkan di sistem. Kemudian ada kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan non fungsionalitasnya. Nah, ini non fungsionalitas ini di luar dari layanan atau interaksi sistem. Contohnya misalkan respon waktu, ya respon reaksi sistem, kemudian ketahanan, kemudian batas waktu respon. Nah, itu adalah kebutuhan non fungsionalitasnya. Nah, itu harus kita pikirkan, kita harus kita harus tentukan ya, baik itu kebutuhan fungsionalitas terkait dengan layanan sistem, kemudian non fungsionalitasnya ya terkait dengan batasan sistem, terkait dengan batasan respon sistem. Itu intinya ya, kebutuhan sistem itu. Nah, pada saat juga kita diminta untuk membelikan laptop, ya, kita juga sama harus menentukan kebutuhannya, kebutuhan dalam menggunakan laptop itu sendiri. Pertama, ya, perihal dengan spesifikasi, ya. Nah, itu juga penting, ya. Spesifikasi tentunya harus bisa diukur, ya. Bisa jadi spesifikasi yang bagus menurut misalkan menurut Daniel gitu ya, bahwasannya Core i3 misalkan itu sudah bagus gitu ya. Tetapi menurut Fikri misalkan, spesifikasi yang bagus itu yang Core i5 misalkan, atau Core i7. Nah, spesifikasi itu kan harus bisa diukur. Ya. Yang dimaksud spesifikasi bagus bisa main game itu, main game apa gitu. Tentunya kan bisa jadi game yang lain tidak support dengan Core i3 gitu. Ya, maka itu harus diidentifikasi secara detail, secara lengkap. Ya, spesifikasi yang bagus Core i3 dengan karena ingin menggunakan game apa gitu. Ya, karena akan digunakan untuk membuka aplikasi apa gitu. Ya, maka itu akan cocok ya sesuai dengan kebutuhannya. Karena memang ingin digunakan di software yang membutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi lagi, ya maka dibutuhkan prosesor yang lebih besar lagi. Contohnya misalkan Core i5 gitu. Itu terkait dengan spesifikasi. Spesifikasi ya harus secara detail, ya harus secara lengkap, karena supaya bisa diukur ya sejauh mana teknologi atau spesifikasi atau hardware laptop itu bisa bekerja dengan baik ketika menggunakan aplikasi A atau ketika menggunakan aplikasi atau game A atau game B yang lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua, sekarang itu kan software berevolusi, ya, semakin semakin berkembang. Artinya software yang terbaru itu akan menentukan spesifikasi hardware yang baru juga. Maka itu juga penting, ya. Itu juga harus dipikirkan, ya. Kebutuhan nanti ke depannya seperti apa, ya. Apakah dengan software ini akan bertahan di spesifikasi yang ini atau tidak. Nah, itu juga bisa menjadi
pilihan ya terkait dengan pemilihan software agar bisa digunakan di laptop atau spesifikasi yang kita tentukan. Ya, contohnya misalkan seperti ini, karena ini digunakan hanya untuk pembelajaran saja, misalkan ya, maka kira-kira ketika di sekolah di SMP, misalkan ya, tidak memerlukan software yang berat-berat, misalkan, tidak perlu menggunakan menginstall, tidak untuk diinstal game juga, maka spesifikasi pun ya disesuaikan saja, hanya untuk kebutuhan pengelolaan data saja, hanya untuk pengelolaan tugas-tugas saja. Maka itu juga penting, ya. Jangan sampai beli yang spesifikasi yang besar, contoh i5, tetapi digunakan hanya untuk ngetik saja, misalkan. Nah, itu juga sia-sia. Performa komputer dengan teknologi yang bagus, gitu ya, dengan pemrosesan yang tinggi, ya, dengan prosesor yang canggih, tetapi hanya digunakan untuk mengelola Microsoft Word saja. Nah, itu juga sia-sia, ya. Kalau hanya Microsoft Word saja, saya kira dengan Core i3 juga sudah cukup bagus, gitu ya. Ya, maka tidak perlu spesifikasi yang terlalu tinggi, karena kebutuhannya untuk di sekolah hanya untuk pengelolaan dokumen saja, Word, Excel, dan lain-lainnya. Nah, itu juga bisa menjadi pilihan, ya, bagaimana kita membeli laptop itu sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan softwarenya, seperti itu. Lalu yang keempat tadi, yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah harga. Ya, kalau misalkan harganya kurang, apa boleh buat, ya, keinginan tinggi dengan spesifikasi yang tinggi, tetapi keuangannya, dananya tidak cukup untuk membeli laptop yang dengan spesifikasi yang tinggi. Akhirnya ya disesuaikan dengan budgetnya, seperti itu. Itu ya. Jadi uang pun kalau membeli laptop itu juga harus kita perhitungkan ya. Dengan uang 5 juta kira-kira bisa dapat yang prosesor Core i5 tidak. Nah, itu juga harus dipikirkan gitu ya. Bisa jadi tidak cukup dengan uang 5 juta untuk membeli laptop yang prosesornya Core i5. Nah, itu juga bisa menjadi perbandingan. Itu ya. Tapi kalau saya boleh urutkan, ya, yang terpenting adalah seperti ini, teman-teman. Harus disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya. Nah, itu penggunaannya, misalkan software A, untuk software A ini kira-kira cocok di prosesor Core i3 juga, gitu. Tidak perlu yang tinggi, karena dengan prosesor i3 pun sudah cukup bagus, gitu ya. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan. Oh, ternyata game ini misalkan bisa kompatibel, bisa running dengan baik hanya di prosesor Core i5. Nah, maka itu yang kita prioritaskan, gitu ya. Kebutuhannya, kebutuhan utamanya. Kalau hanya tadi misalkan kata siapa tadi, lupa lagi ya. Yang penting bisa mengerjakan tugas, bisa main game, bisa play musik. Nah, itu juga harus spesifik gitu ya. Main gamenya main game apa gitu ya. Kalau main game dengan diperlukan spesifikasi yang tinggi, ya itu yang yang jadi prioritas gitu ya. Kalau hanya misalkan game-game biasa gitu ya, maka itu juga sesuaikan. Dan yang terakhir adalah keuangan ya. Itu juga penting. Kalau uangnya tidak ada, itu juga akan sia-sia ya keinginan kita. Maka itu juga menjadi salah satu indikator dari kebutuhan ya PKS
bagaimana kebutuhan yang bisa kita tentukan. Nah, itu teman-teman ya kesimpulan dari bagaimana merekayasa kebutuhan ya. Baik itu tadi kebutuhan tadi di penjelasan kebutuhan sistem, kebutuhan perangkat lunak, kemudian barusan yang kebutuhan dalam memilih hardware atau perangkat kelas atau laptopnya. Itu teman-teman ya. Ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Cukup? Cukup, Pak. Oke, teman-teman, itu sebagai apa namanya? Sebagai materi pengantar dari rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Sebetulnya materinya masih banyak, teman-teman silakan dilanjutkan di LMS, modulnya nanti akan saya lampirkan di LMS. Silakan pelajari sampai tuntas. Ya. Ada dokumen kebutuhan perangkat lunak. Ya. Jadi kalau barusan yang disampaikan itu adalah bagaimana merekayasa perangkat lunak. Tadi apa kuncinya ada dua, ada kebutuhan fungsionalitas dan kebutuhan non fungsionalitasnya. Nah, materi yang kedua adalah dokumentasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, apa sih dokumen-dokumen yang harus diperlukan dalam menentukan merekayasa kebutuhan? Ya, nanti silakan teman-teman bisa mempelajari di LMS ya. Kemudian yang materi terakhir adalah proses rekayasa kebutuhannya. Nah, itu juga sama ya. Jadi ada dua materi lagi teman-teman, silakan nanti pelajari di LMS. Pertama, yang kedua tadi materi yang kedua adalah dokumentasi dokumen rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Kemudian yang kedua adalah proses rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Silakan nanti teman-teman di-download materinya, kemudian pelajari. Oke teman-teman, itu saja di pertemuan kali ini yang bisa disampaikan terkait dengan kebutuhan perangkat lunak. Ya. Sekali lagi, silakan nanti pelajari di LMS. Mohon maaf apabila ada kekurangan, teman-teman. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.